dimanfaatkan lagi. Cuman kadang-kadang masyarakat nih kamu mikirin ini, bengkel kok resmi ini jangan rapayu kok ya. Padahal itu sebenarnya budaya kerja. Iya kan masyarakat ya mungkin kayak habis tangan kotor ada bas lap Ya, nanti kita lihat nanti passionnya anak seperti apa itu kan sudah kita. Berarti orang pemaksaan itu kudu iki sesuai karena tim. sekarang kan merdeka belajar itu kan nggak boleh, memang kita merdeka belajar kan. merdeka belajar. Soalnya bahas corona winginane kan sinau dona. Lah apalagi sing winginane STM sing corona juga prakteknya repot kalau pas di rumah itu. Semua kebutuhannya kalau anak STM kan kesannya kan sebenarnya maju saya jeder urusan ngeluh kere. Tapi ngeluh saya ngeluh guru-guru nih bapak ibu guru di sekolahan kayak bocah kayak langsung modal nekat baru panik pak ini piye. Anak ini sudah kerja sekian persen sedikit. Masih ribet juga ya urusan sekolah ya. Ribet. Tak kira lulus baru wis sudah rampung wis sudah. Nah ini yang kadang padahal yang ribetnya juga kadang anak itu kan kemungkinan kerja pindah juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara podcast Pak RT, teman-teman. Kita episode ke-24. Sini kita akan membahas perihal potensi dari lulusan SMK bersama Pak Kholik. Abdul Kholik atau Muhammad Kholik? Muhammad Kholik. Oke, sah. Oke. Jadi kita saat ini bersama membahas perihal sekolah. Jadi beliau juga kalangan akademisi nggih di suatu SMK Negeri 5 Kendal, tepatnya di Kecamatan atau Desa Pageruyung ya, di sana. Jadi ya secara umum mungkin sama seperti halnya SMK ya, jadi semuanya SMK, paradigmanya seperti apa, kewilayahan apa di Kendal dan sebagainya seperti itu. Jadi kita nanti bahas kisi-kisinya adalah ya. biar terkendali bahasanya ya, dari teman-teman bilang wah kisi-kisinya harus ada Pak RT kan, kita kan di acara podcast Pak RT. Kalau saya kan secara umumnya orang kampung lah, jadi makanya kan pakai bahasa yang paling sederhana, paling gampang. Siap. Wah ya, sekarang karena jenengan cekelane napa BKK Bursa Kerja Kejuruan. Bursa Kerja Khusus. Tak kira kejuruan Khusus. Kemudian kita singkat kejuruan bukan? Ya kalau BKK itu kan adanya kan di SMK. Oh iya. Di SMA kan nggak ada, jadi SMK Bursa Kerja Tapi kan Khusus. termasuk merangkap humas ya. Ya di Humas. Paling ngerti urusan jobo sekolah berarti. Bagian Boya Melayu. Oke, jadi gini Pak Kholik, jadi anak SMK kan, biasanya kan kalau zaman dulu sebelum tahun 2000-an kan identik yo tawuran, terus istilah lanang to wedok longko kan, hal-hal teknis-teknis yang sifatnya fisik biasanya kan gitu. Kalau sekarang kan rata-rata kan sudah ada kedisiplinan, harus berada di sekolah, mbuh kuwi mudeng apa ora harus berada di sekolah kan, nggak boleh bolos apa kan, nggak, udah ada aturan ketat lah. Nah, walaupun dari kalangan wong desa terus saya ini kadang di lingkungan kan taunya masih ada lingkungan di lingkungan kampung RT, kadang taunya kan STM identik dengan hal-hal teknis saja, sisi akademisi kadang tidak tahu. Cuman kadang kalanya ada yang sekolah yang ngasih motivasi wis sementing sekolah sing rajin le iki suatu saat iso dadi duit. Pekerja dari duit. Nah, semacam itu lah. Kalau menurut jenengan dari sisi lingkungan kan, perbedaan lingkungan zaman dulu sebelum tahun 2000 sampai sekarang. Jadi lingkungan sekolah dalam hal pendidikan. Jadi anak keluar masuk sekolah kan sudah diatur ada jam. Itu kan nggak boleh bolos. Kalau jenengan termasuk tahun STM tahun piro SMA? SMA 2001. Wah, ya rada enom berarti. Ya aku rada tahun 90 lah. Nah, ya pada SMA mampu tahun 2000 awal saat itu kan masih ada perbedaannya. Menurut dengan perbedaan dulu sampai sekarang tuh di lingkungan sekolah anak dulu bolos kebebasannya SMA STM seperti apa menurut dengan?
Ya kalau saat ini kan memang sama dulu memang beda, beda. Kalau untuk yang dulu itu kan masih bahasa istilahnya STM itu kan Iya. kental sekali, semea sama STM. Kalau Betul. semea itu rata-rata cewek semuanya, tapi kalau yang STM berarti kan cowok semua, semua. ya kan? Masih identik dengan seperti itu. Kalau yang STM itu biasanya ya seperti tadi yang disampaikan kita wah senengannya ya tawuran, Harus tawuran sebagainya. orang playon nonore deh Tapi gitu. memang seiring berjalannya waktu saat ini bahasa STM sama SMA itu kan istilahnya sudah tidak ada ya. Oh, iya. Karena yang ada sekarang SMK. Ya, SMK dan SMK itu tidak hanya istilahnya tadi kayak didominasi sama cewek saja atau cowok saja. Karena untuk sekarang di saat ini untuk di SMK itu sendiri Iya. itu kayak di sekolah saya sendiri itu kan juga ada ya jurusan otomotifnya ada, jurusan mesinnya ada, jurusan pariwisata ya ada dan jurusan kaitan dengan komputer juga ada. Jadi antara cewek cowok pun akhirnya ya Nah, iya. ya imbang ya. Makanya kan 60-40. ada lagi kan kalau di zaman sekarang tuh seragam bersih. Bersih. Pulang dari sekolah tuh bersih. Kayak anak SMA umumnya. Ya. Kalau dulu kan sawar ke kabeh. Ya. Kan kelihatan wah anak SM wah habis ini kan makanya kan ada baju praktek beda-beda. Ada, ya. Nah, yang membedakan. Kalau dulu kan zaman dulu kan nggak ada baju praktek. Kadang-kadang lambi putih abu-abu lagi monter atau Ya. apa kan jadi satu kan karena ada baju praktek itu biasanya dibawa pulang atau tinggal di lab biasanya. Kalau berpak ya, istilah bahasanya berpak. saat ini kan baju praktik itu kan berpak. Memang aturannya memang ketika anak itu masuk di bengkel itu kan memang wajib Betul. menggunakan berpak. Dan berpak itu pun juga tidak ditinggal sekolah. Jadi kan memang bagian dari kebersihan istilahnya Betul. sebenarnya ya yang Iya. kok identik misalkan anak mesin kotor itu sebenarnya salah. Ya. Karena Biasanya sebenarnya kan gitu. walaupun itu bengkel malah justru kayak di industri atau di bengkel-bengkel resmi itu malah walaupun misalkan kok dikaitan dengan otomotif dan sebagainya, tapi tetap masalah kebersihan itu nomor satu karena itu bagian dari pelayanan juga. Ya. Makanya kan istilahnya saya lihat kan beda sama era-era zaman dulu. Kalau sekarang nih badannya selesai melakukan praktek atau apa Iya. kan keterampilan apa selesai langsung diringkes-ringkesi bareng toto jerat bersih-bersih dah selesai. 5R-nya itu Nah, kan kalau dulu kan enggak, alah balik pak, wes Iya. kotor apa-apa habis omah. karena ini budaya apa ya? Budaya kerjanya, budaya Budaya kerja itu kan kerjanya, sudah iya. diterapkan di sekolah juga kaitan dengan 5R. Ya, Terus selesai iya. Jadi kan seakan-akan memang misalnya dianggap aja apa ya kayak kita anak-anak itu kayak di bawah misal kerja di luar negeri masuk bersih ya keluar bersih Keluar kan bersih kan lanjut balik reget kabeh itu juga ya sebenarnya yang membedakan antara bengkel resmi sama bengkel-bengkel yang Oh, iya. pinggiran-pinggiran itu kan juga beda memang. Jadi kalau di bengkel-bengkel resmi memang 5R-nya atau budaya kerjanya itu sangat-sangat diterapkan. Karena kan memang mulai dari ketika mau buka bengkelnya satu dulu bersih mempersiapkan alatnya, setelah dipakai alatnya juga dikembalikan di tempatnya lagi. cuman kadang-kadang masyarakat nih kamu mikirin gini bengkel kok resmi nih jangan kan rapayu Nah. oke Padahal itu sebenarnya budaya kerja. iya kan masyarakat kan Iya. ya mungkin kayak habis tangan kotor ada bas lap sendiri, Iya. lap sendiri. Ada kalau orang wah ngemeh tembok, ngemeh apa bekasnya di bangunan Iya, gitu kan. iya. Kalau di bengkel resmi itu kan bener-bener tertata rapi kan, mana tempat bersih-bersih, mana tempat pelayanan kan, tempat workshopnya kan ada. Oh istilahnya apa? Workshopnya atau apa? Kalau tempat Bengkelnya gitu, bengkelnya, ibaratnya bengkel kan biasanya bengkel monter, bengkel Ya. jahit, bengkel apapun kan yang buat Iya, di iya. bengkel workshop. Nah, berarti kan itu hubungannya sama tepat waktu kan. Berarti Ya. anak-anak ini tepat waktu. Kalau dulu kan anak STM wis semangat sama PDW. Itu sementing ada yang dilakukan baru datang. Tapi kan ternyata tidak seperti itu. Iya. Berarti harus apapun harus tetap siaga. Justru ketika anak pas waktu di PKL pun ketika di bengkel resmi itu hadirnya malah sebelum jadwalnya buka karena kan memang iya. memang nanti ada yang harus dipersiapkan dulu dan sebagainya itu kan ya itu memang nanti yang seharusnya tiap sekolah itu sebenarnya diajarkan dibiasakan ketika di sekolah karena ketika anak mahir
Tapi kalau ketika dari budaya kerjanya dia tidak dapat juga sama aja. Berarti kan itu hubungannya sama mental juga. Mental, karena Ah. antara bengkel resmi sama bengkel non resmi itu juga beda. Karena kalau untuk bengkel yang non resmi secara skill mungkin dia dapat ilmunya, tapi secara budaya kerja tidak ada. Tapi kalau di bengkel resmi dapat semuanya. Makanya aku pernah lihat di suatu sekolah STM itu ruangannya didekorasi semirip mungkin sama suatu saat misal tempat kerja, misalkan bengkel montir Ahas, Ya. seakan-akan ruangan seperti bengkel Sama. Ahas persis itu, atau mungkin tempat jahit apa fashion. Jadi seakan-akan persis itu, biar anak itu nanti pindahnya tempat kerja itu tidak kaget, baik dekorasi interior atau apa itu kan. Mungkin yang termasuk bapak ibu guru ngamuk apa piye, seakan-akan dibikin sama Ya. Betul. Nah, kan kadang-kalanya kan yang penting kan sudah ada tepat waktu, disiplinnya, mampu menjaga lingkungan. Soalnya kan guanya kan kebersihan, belajar barang sesuai tempatnya. Karena istilahnya hubungannya kan yang kerja di situ kan tidak hanya dia saja seorang kan. Tidak ada siapa lagi. Ada tim kan juga. Ada tim juga kan. Apalagi kan kadang apa itu namanya kelemahan anak STM atau apa kadang-kalanya mendelegasikan. Kalau kita kan biasa di industri kan nanti ada istilah shift. Shift pagi malam atau apa kadang-kadang ada PR apa yang tinggalan dipasrahkan ke shift berikutnya atau apa kadang-kadangnya kan itu kan harus punya kemampuan itu juga kan. Kalau kadang-kadang wah sebenarnya gawat gue bar mulai kan repot kan. Nah itu kalau jenengan biasanya anak-anak ngasih sesuatu batasan misalnya nanti setelah rampung bahwa ada yang meneruskan lagi pekerjaanmu bersambung, ada tim lain lagi, biasanya jenengan ada iming-iming apa biar anak-anak itu mau ngikuti hal-hal yang hubungannya sama kesinambungan pekerjaan itu. Kalau yang model seperti itu ya paling enggak ya kaitan dengan paling enggak kita kan ya juga disampaikan sama anak juga kan, karena nanti di dalam dunia kerja itu kan juga ada yang modelnya ada yang shift ada yang tidak, karena ketika ada istilahnya berkaitan dengan mungkin kadang melebihi waktu yang bersangkutan kan kaitan dengan lembur. Jadi kadang memang ada suatu hal yang dipraktekkan yang memang harus selesai ya memang harus selesai. Tapi kalau memang ada yang nanti misalkan bisa dilanjutkan besok, yaitu yang memang tergantung apa yang dikerjakan. Karena yang dikerjakan ketika yang dikerjakan itu kok memang harus selesai saat itu. Ya itu ya. Tidak ada penambahan waktu. Tapi kan kadang-kadang yang konyol gini, saya pernah diskusi konyol teman atau mungkin gambar lucu di internet. Mungkin kalau jurusan montir, komputer, jahit mungkin bisa bersama. Kadang-kadang yang konyol mungkin STM jurusan bangunan misalnya. Kadang kan identik kalau amit-amit lah, tukang kadang mikir kerja harian, kerja harian udah selesai nih bos. Nah kadang-kadang wah aku pengen lembur, dah rampung besok, wis bar besok yang nyantai. Kadang-kadang kan dari aturan stop sudah selesai, jangan dilanjutkan. Urusan lembur nanti kalau ada jadwal nggak ada dilanjut besok kan. Nah cuman kadang kalau ada kalanya anak atau seseorang kan aji mumpung apalagi lagi kan montir mungkin kalau sudah pasang sudah jadi selesai. Kalau bangunan mungkin kan wah ini belum selesai nyetingnya kan nanggung kan. Nah itu biasanya PMS ditinggal mau tetap dilanjutkan ibaratnya karena sepak bola kan ada perpanjangan waktu. Berarti anak sudah dikenalkan misalkan ada sesuatu sudah batas waktu jam kerja itu selesai misal jam 5 ternyata ada yang perlu diperbaiki secepat mungkin berarti dikasih tahu. Jangan sampai dibiasakan nanti ada lembur sampai jam 12 jangan. Memang lembur pun itu kadang juga memang tetap ada batasan waktunya. Dan ketika di industri pun juga sama. Lembur itu kan bukan berarti kok lembur nanti kok sampai malam. Lembur itu 1-2 jam itu ada hitungannya kan itu ada aturannya juga. Makanya kata anak-anak harus tahu kan pengertian lembur itu hanya jam tambahan, dan sesuatu yang belum beres bukan berarti menggantikan semuanya kan ya. Terus kemudian yang jurusan yang paling dicari saat ini kan ada kalau zaman dulu kan otomotif. Wah, favorit zaman biyen menjahit terus bidang IT paling ya kayak TKJ atau apa itu kan paling 10 tahun terakhir ini. Terus bangunan ada tapi berapa tiap paling jari nih. Tapi kan yang jadi arsitek kok banyak. Ya itu terus
ada jurusan-jurusan kalau di tempat jenengan yang jurusan yang paling dicari apa? Maksudnya yang paling banyak jurusan yang langsung gampangnya apa ya istilahnya cepat Maksudnya- langsung sold out gitu enggak ya. kan maksudnya bocahnya daftar dari SMP masuk ke jenengan paling Oh, yang paling banyak. banyak. Nah, ini yang terkadang yang Nah, itu. unik yang kadang saat ini memang IT itu banyak yang memang yang seneng ya. Jadi Seneng. banyak yang jurusan yang kaitan dengan komputer. Kalau di tempat saya itu kan RPR. Betul. Itu peminatnya sangat luar biasa. Ya. Yang paling banyak biasanya. Tapi justru Anehnya di mana? anehnya justru ketika lulusan kaitan dengan yang bersangkutan itu biasanya kan kalau mau sesuai dengan jurusannya itu kan juga agak repot juga, bahkan Iya. mencarikan tempat magang Wah, yang sesuai repot itu, dengan Pak. bidang itu juga kita kerepotan. Nah, hampir semua sekolah di daerah kalau misalnya di Kendal ini sendiri hampir Dari setiap tempatnya. SMK ya itu pasti ada jurusan kaitan dengan komputer pasti, entah itu TKJ, entah itu RPL, pasti ada. Jadi makanya ini jumlahnya banyak, peminatnya Nah, banyak. itu apa instruksi dari atas atau memang dari request kondisi di lapangan jurusan itu harus ada atau bagaimana? Idealnya mungkin kan sekolah juga pikir biar nanti kan untuk daya tarik Oh, juga. ya, ada banyak pilihan juga Iya, kan? iya. Ada banyak pilihan. Nah, sebenarnya kalau untuk yang jurusan malah justru yang sangat dibutuhkan industri itu ya seperti busana, itu yang gambar itu malah justru selalu kehabisan stok. Nah, kayak otomotif kan memang banyak juga otomotif Cuman kan bisa. kadang-kalanya efek setelah dari STM ya beruntungnya Iya. kita kan lulusan STM isi kuliah yang Bisa. beda minat Beda ya. Untungnya kalau dulu kan sempat jalur ini harus masuk jalur ini kan 10 tahun yang lalu, kalau sekarang kan 10 tahun ini kan bisa. Masih bisa. Nah, kadang-kalanya kan yang repot kan kita sekolah mesti mendapatkan data terlacak bahwa anak-anak ternyata masuk STM cuma loncatan tok. Ada kan kemana ini kan pasti kan mesti tahu ini diletakkan ke tempat industri mana anak susah. Kalau ini potensinya kok lebih ke akademik bukan kepada istilahnya praktikum apa ini kan dari kognitif atau mungkin dari ini kan. Nah, ternyata ada aspek itu kan. Nah, itu nanti ada hubungannya sama jurusan di sekolah ditiadakan nggak? Misalkan wah peminatnya kok sulit-sulit kok hilang per tahun ngarep ya. Gimana? Kalau masalah jurusan pendidikan saat ini memang ada beberapa sih untuk yang sekolah-sekolah swasta yang kurang itu ya yang sampai jaga ada pendaftarnya itu juga ada. Tapi kalau untuk yang di sekolah-sekolah negeri ataupun sekolah-sekolah yang memang sudah jalan, Beruntungnya jangan di negeri. iya. Tapi ya swasta juga banyak yang besar juga itu ternyata juga jurusan-jurusan itu ya tetap masih jalan, walaupun mungkin yang paling di rombelnya biasanya yang berkurang di rombelnya. Nah, kaitan dengan memang untungnya sekolah di SMK itu biasanya sering menyampaikan bahwa kalau sekolah di SMK itu kan nanti ada 3 pilihan nanti itu BMW ya, bekerja, melanjutkan wirausaha, bisa semuanya, tinggal mau milih yang mana. Iya. Kalau sekarang itu sebenarnya kalau untuk yang kurikulum saat ini malah dibalik bukan BMW lagi tapi WBM, wirausaha, bekerja baru melanjutkan, seperti itu. Wah, Jadi mau kan ada yang bilang sebenarnya mau supaya itu ya lebih dicanangkan di wirausaha. berarti kan lebih ke motivasi. Iya. Cuma kan memang butuh proses juga kan kita untuk ketika wirausaha itu kan kita sesuatu yang mudah. Memang butuh bekal, butuh persiapan dan sebagainya. Gurunya kepontal-pontal perang. Kan perubahan kurikulum yang orang pontal-pontal. Ya mau nggak mau sih Harus harus ngikuti zaman kan. harus ya. Jadi mau nggak mau juga belajar lagi. Belajar menyesuaikan lagi. Iya, berarti kan harus bersikap bersifat dinamis juga Iya. gitu kan melihat itu. Tapi untuk yang tadi Mas, kaitan dengan kuliah dan sebagainya, memang untuk anak-anak saat ini memang apalagi kalau di sekolah mungkin di daerah atas ya, kalau misalnya di Yamin walaupun negeri tapi kan di daerah atas ya, ini juga masih mindsetnya juga saya sekolah di SMK itu ya lulus pengen langsung kerja gitu. Lulus atau rabi ya. Itu kebanyakan mindsetnya ya pengen kerja. Jadi memang ya walaupun saat ini tidak menutup kemungkinan anak untuk ya banyak juga yang kuliah, cuma kan masih
masih Mindsetnya kurang masih lebih besar. sekitar 10% yang nggak terlalu Makanya banyak. kan yang repot kan kalau ada di berita di TV katanya SMK penyumbang pengangguran terbesar atau apa, kadang nggak emosi juga. Nah, itu sebenarnya ya ini karena mungkin Kata-kata yang itu. yang dilihat cuma dari lulusan SMK. Iya. Apakah dari lulusan SMA juga itu didata? Oh, lulusan SD urung tidak ada Iya. SD ran terus ki Nah, itu. kejar Jadi kalau paket. memang ada tracer di SMK itu ada tracer ya. Tracer jadi lulus kemana, anak ini sudah berapa persen yang melanjutkan dan sebagainya itu memang ada. Tapi kalau di SMA kan memang nggak didata seperti itu. Ya, Jadi memang nggak ke data Data. penyumbang pengangguran atau apa ya yang dilihat datanya dari SMK ya. Saya gue mungkin kan dari mereka dari apa departemen tenaga kerja atau apa tahunya Itu yang sebenarnya yang paling sedih ketika kita sedih, dengar kena tegur. SMK penyumbang pengangguran yang banyak karena yang selama ini yang diminta datanya dari SMK. Mana berarti harus jenengan mesti kan repot saat ada anak sudah lulus. Kadang jenengan mesti hubungi alumni siapa tolong ini yang baru istilahnya lebih lulus, nah ini bagaimana ditempatkan di mana dulu biar dapat pengalaman kerja. Wah, harus mikir macam-macam jeneng. Nah, berarti itu hard skill sama soft skill ya. Berarti anak kan di samping itu kan hard skillnya pemikirannya dan keahliannya kan harus keras, bahwa kalau tadi kan ada istilah BNP, bila usaha karena teman kita menghasilkan uang. Hard skillnya kan berarti bagaimana caranya dia bisa berhasil membuat produk lah istilahnya, atau kemampuannya bisa dipraktekkan di masyarakat atau apa kan, istilahnya karya-karyanya atau apa istilahnya magang atau apa kan, kadang-kadang makanya ada di masyarakatnya nggak tahu gini, ini anak STM magang, mungkin magangnya dekat-dekat situ lah, magang di bengkel, konter HP atau apa sesuai minatnya atau beda itu kan. Kadang kalanya tuh ternyata ada yang curi-curi waktu atau curi-curi produk. Dalam hal curi-curi produk tuh dia membuat sesuatu produk lo dijual. Nah, mungkin misalnya bengkel riset apa, entah itu memang instruksi dari sekolahan atau mungkin dari ide dia sendiri kan. Berarti kan itu ada nilai tambah tersendiri yang perlu dibimbing, dibina siapa itu kan. Makanya kalau ada istilah kan di televisi atau apa kan, sekolah ini anaknya menemukan ini atau berkreasi ini, hubungannya sama lomba-lomba kan. Nah, kadang-kalanya ada yang biasa juara 1, 2, 3 oke menang, tapi kadang-kalanya yang juara 3, 4, 5 ternyata menang di praktek atau apa. Maka disitu makanya perkembangan hard skill sama soft skill itu jenengan ngacai piye ngono kuwi. Jadi dalam satu kelas misal satu rombel berapa? 32 anak. Nah, 32 itu kan ada yang win 35 juga. Nah, 35 misalkan separuh lah 15 fokus di mana, misalkan ini terbiasa main lomba-lomba, atau anak ini separuh lebih kepada misal ada acara apa sama mitra-mitra sekolah ke AHAS atau apa masih bisa atau mungkin magang ke tempat yang jauh bisa. Itu biasanya ada pembagian itu atau mungkin dari anaknya sendiri. Kalau untuk yang kayak gitu tuh biasanya kalau kita libatkan dengan beda juga, karena nanti kan ada misalnya peminatan anak itu kan berarti kan mulai dari ini anak ini gaya belajar, mulai dari awal itu ketika anak masuk itu kan dilihat dari gaya belajarnya anak itu nanti setelah ini apakah anak itu tujuannya ke SMK itu nanti apakah mau kerja atau mau melanjutkan atau apa, itu sudah memang didata dari awal, sehingga nanti kita lihat nanti passionnya anak seperti apa itu kan sudah kita berarti orang pemaksaan itu kudu iki sesuai karena tim. sekarang kan merdeka belajar itu kan memang kita merdeka belajar kan merdeka belajar soalnya bahas corona winginane kan sinau nah apalagi sing winginane STM sing corona juga prakteknya repot kalau pas di rumah itu kayak jadi SMK sastra. Makanya tadi sekarang kan setelah corona ada kurikulum baru, harus juga. bisa ditampilkan semuanya. Berarti kan tadi soft skill tetap dari passion anak. Ada ya, kita lihat. Jadi memang dengan kerjasama dengan guru BK untuk melihat di awal. Jadi kan nanti kan ada sudah nanti di istilahnya anak nanti yang memang anak pengen kuliah ya nanti. Kita untuk masalah kaitan dengan nanti itu kan ada perlakuan khusus juga kan sesuai dengan passionnya. Jadi ada peminatannya itu kan ada. Kadang-kadang kan ada yang perihal soft skill, kadang saat kita lomba dengan lomba apa, kadang anak itu ada yang tidak kita unggulkan, misalnya ternyata malah sering menang lomba. Nah itu biasanya gimana? Ini istilahnya kan ada istilah underdog atau apa gitu. Itu juga sebenarnya
peran guru itu sangat penting sekali, terutama guru di jurusan juga ya. Jadi Betul. dia melihat istilahnya kemampuan anak. Kadang itu anak juga. kelihatannya secara akademik, ya secara akademik itu dia bagus pinter, tapi ternyata dari kompetensinya ketika praktek kurang. Tapi ada anak yang secara akademik biasa saja, tapi ternyata prakteknya lebih bagus. Nah ini juga sebenarnya kan nanti dari guru yang terutama di guru produktif itu harus benar-benar jeli melihat ini kemampuan anak. Oh ini anak ini yang saya perlu persiapkan untuk LKS untuk Jelinya kudu lomba. temenan ya. Ya. Untuk ya Untuk mungkin lembaga ini anak sendiri. untuk lomba baik itu dalam bentuk LKS atau lomba yang mungkin kadang ada anak yang memang jiwa seninya bagus ya, mungkin nanti diikutkan FLS 2N itu kan Iya. itu kan kaitan dengan nanti lomba-lomba yang apa sesuai dengan kesan anak juga gitu. Berarti motivasinya beda karo cah SMA ya. Iya. Cah SMA ada motivasi pacaran yang nilainya satu ya. Cuma kaitan dengan hard skill, soft skill itu ya yang sangat penting ya. Sebenarnya hard skill itu penting, tapi lebih penting lagi soft skill. Karena kalau hard skill kan berkaitan dengan kompetensi anak yang dimiliki. Oh anak ini mahir apa, anak ini kemampuannya dari misalkan anak otomotif dia pintar ininya, tapi soft skill ini kan kaitan dengan bagaimana ketika dia sama orang lain, bagaimana attitude-nya, bagaimana apa itu kan ini hal yang terkadang memang perlu kita ekstra. Berarti kalau misalkan itu dibikin suatu statistik, berarti kan tiap tahun itu berbeda terus, berarti polanya nggak pernah sama. Iya, ya melihat apa karena kan masing-masing kadang itu beda tahun tuh karakter anak juga beda. Iya. Tanya. Makanya kan hubungannya kadang-kalanya kan mungkin misalkan ini contoh ya, misalnya ada sekolah, misalkan sekolah ini didesain biasa menang kategori ini Wah. ya, ada anak pemaksaan atau apa, tapi kan kadang-kala pembibitan saat anak masuk kan beda kan, ada passion itu kan. Dengan istilahnya kan kita tidak bisa nggak seperti zaman dulu, karena zaman dulu mungkin bisa sekolah A identik dengan biasa menang ini bisa jadi 2 tahun lagi beda Bisa jadi beda kan, nggak bisa jadi ciri khas itu. Kalau SMA kan masih bisa, SMP SMA ini identik biasa menang poli, biasa menang ini. Kalau STM kita nggak iso. kalau SMP itu ya kadang Beda-beda. 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 Berarti kemudian hubungannya sama peluang karir pun itu nanti juga gimana? Biasanya kan ada BKK memasang lowongan kerja atau apa di sekolah itu kan. Itu mereka asal menunjukkan bahwa sekolah A perlu kita cari siapa bibit-bibit yang bisa kita ambil siswa-siswa, atau mungkin dari mitra-mitra SMK itu asal pasang atau bagaimana? Karena kan kalau saat ini kan memang ini berawal dari kalau kami di SMK kan ada pusat kerja khusus di BKK. Dia memang fungsi BKK itu adalah memfasilitasi alumninya ataupun calon alumni itu untuk nanti disiapkan paling nanti diarahkan untuk nanti. Oh berarti alumni pun masih bisa daftar? Bisa. Akhirat yang cuma di situ yang belum lulus. Ya, ini kan pentingnya kita dekat sama industri di situ. Jadi SMK itu kan memang harus dekat dengan industri juga, karena ketika kita dekat industri, apapun dari kebutuhan industri itu selalu nanti istilahnya biasanya ada permintaan dari industri. Kita butuh ini, buka lowongan. Ini tesnya di SMK kami atau mungkin di SMK yang lain. Itu kan biasanya memang kita ada komunikasi antar PKK juga. Tidak, ya. Berarti ada kuota yang terpenuhi, harus berarti kota Kendal ada berapa sekolah SMK yang masuk lowongan ini, ada STM 1, STM 2 ini. Ya, itu kalau kita buka biasanya kan nanti di forum FKPKK. Jadi ketika mungkin di SMK kami ada permintaan dari industri lowongan A misalkan itu ya kita sharekan untuk ke yang lain juga, karena kan kadang ada industri besar juga yang memang sudah menentukan tempatnya. Contoh misalkan kayak di Astra Daihatsu, mungkin kalau di Kendal biasanya dulu di SMK 2 ya, kayak kami di SMK 5 atau SMK yang lain ya yang dhuwur dhewe kan. Ini turun gunung. Jadi kalau gini, ada sing agak aneh misalkan ini ya, misalkan tadi alumni juga terlibat ya, ternyata alumni itu sudah pernah kerja di lowongan tersebut,
tahun atau 2 tahun. Entah itu dia memang keluar kontraknya habis atau kasus apa. Ternyata minta tolong setelah kelar dong, aku mau daftar lagi. Kalau itu gimana? Kena blacklist atau tidak? Kalau yang pelangganan setahun, rong tahun metu. Karena saat ini kan gini, jadi kan ada memang perusahaan tertentu memang cuma hanya kontraknya 1 tahun, 2 tahun. Itu ternyata kan memang saat ini ya tahu cuma memang kontraknya ada yang cuma 2 tahun akhirnya habis dan diperpanjang, akhirnya anak kan pasti nyari lagi. Iya betul. Dan kami pun di BKK untuk di bidang informasi itu di BKK ya memang fasilitasi, kadang memang permintaan perusahaan, bahkan ada yang minta alumni yang sudah berpengalaman ini. Dan kita mau nggak mau mencarikan ya kita share ke alumni yang dulu Itu yang dulu itu yang 5 tahun 10 tahun terakhir atau biasanya rata-rata yang mencari itu ya 2-3 tahun. Oh berarti yang masih hangat-hangat lah istilahnya. Biasanya. Akhiran sampai 5 tahun lupa ya terus. Tapi juga ada ada. Karena dia sudah lama di Karawang atau di Bekasi, sudah kerja di sana, udah 2 tahun mungkin. Soalnya ngomongkan kan minimal pengalaman 5 tahun, minimal 2 tahun di bidangnya. Itu memang ada beberapa yang memang butuh yang berpengalaman ada, tapi rata-rata kalau di SMK itu malah justru yang fresh graduate yang banyak dibutuhkan. Tapi nggak dihitungan, misalkan pengalaman 2 tahun, oh ternyata bisa Pak, kelas 1, kelas 2 di sini. Ya agak kayak gitu ya udah. Berarti tetap itu fresh graduate. Yang umurnya sudah biasanya tes sebelum umur 18 Pak, tapi nanti ketika pemberangkatan sesuai dengan aturan kan setelah 18 baru mungkin nanti dijadwalkan berangkat di industri. Jadi memang spesialnya di SMK itu anak bahkan sebelum lulus kadang sudah ada rekrutmen di sekolah. Just di booking guys. Iya, sudah perusahaan pengennya nggak mau ke duluan yang lain, misalnya sudah ada tes dulu, walaupun nanti pemberangkatannya nunggu. Tapi kan berarti kan logikanya ibaratnya produk kan perlu quality control juga kan. Soalnya kan khawatirnya ada sampai kena semprot, wah iki kok ternyata berjipuk sekolah nih, iki kok bar praktek ya, pirang bulan kok ngene. Di besok-besok tuh. Ya ini tantangan sekolah seperti itu. Berarti anak-anak sudah dibekali bahwa nanti kalau memang ini sudah mewakili sekolahan, kita yang sekolahnya mencarikan pekerjaan atau mencarikan industri, kita tolong nanti tetap disiplin apa-apa tetap ya, itu pasti sebelum nanti pemberangkat di industri pasti kita sampaikan, karena apapun yang nanti ketika kalian lakukan, kalian tetap membawa, walaupun kamu sudah lulus, nama SMK kamu itu selalu ada, karena industri itu yang dilihat kan bukan nama kamunya mas, sama kamu lupa, tapi kalau sama sekolahnya, oh kayak di lulusan itu, makanya kadang kita sampaikan sama anak-anak, jadi dimanapun kamu akan membawa nama baik SMK. Berarti logikanya kan ibaratnya kok yang ngelamar kerja umumnya kurikulum vitae tidak berlaku, sementara hanya SMK-nya ya. CV sekolah bukan CV orangnya berarti. Karena kan ada juga yang sekolah yang kena blacklist karena memang mungkin dari alumninya ada yang bermasalah, mungkin yang masalahnya mungkin dianggap besar atau apa ya, bisa jadi ada yang kita kasus seperti itu kan ada juga. Cuma kalau kami sih antisipasi dengan itu, kita bekali juga, walaupun untuk kalau kita bicara anak yang saat ini beda sama dulu. Kalau yang generasi Z ini sangat luar biasa. saya pada Z kok huruf apa meneh ya? Generasi strawberry memang kadang itu mentalnya itu beda sama anak-anak itu dulu. Bagus-bagus anak dulu. Kalau anak saya ini generasi Z itu kemana kalau gambar meme anak zaman biyen kan kadane anak saiki mungkin wah daripada nangis nyonang HP dolanan HP ya zaman biyen wis sapu HP meneh kan ya petung. Ya ini tapi kalau untuk yang anak saat ini manjanya itu karena terfasilitasi. Kadang ketika di industri saya dapat teguran aja langsung besoknya nggak masuk kerja. Ya ini yang kadang tantangan generasi saat ini itu kadang daya tahannya di industri juga kurang tahan banteng karena nggak biasa dibanteng dari logika konyolnya kan ngene, logika konyolnya misalkan seorang bapak biyen misalnya logika konyolnya ngene nang aku biyen oleh ibumu iki ra duwe HP ra duwe motor apa iki wis oleh ibumu lah kowe peralatan ono iki oleh tapi kok ora oleh cewek. Iya. Ini berarti tadi yang jadi pertanyaan juga.
tadi jenengan bilang ada fresh graduate. Nah, tapi ternyata ada anaknya STM itu tadi kuliah dulu. Setelah lulus kuliah ternyata kembali lagi minta tolong. Kalau ada lowongan tuh masih diizinkan kan misalkan. Boleh. Kita intinya apa? Ketika selama itu memang ada kebutuhan dari industri, Oh gitu. itu ya pastinya kita sampaikan. Kadang anak ya sekedar tanya, Pak ada nggak Pak yang untuk lulusan D3? Karena bagian anak itu kan dari kuliah kan belum dapat. Kadang ya coba nanti ketika kita memang ada job untuk yang D3, itu ya nanti kita sampaikan. Cuma rata-rata kalau ke larinya ke SMK, industri itu kan menyampaikan yang butuh ya anak lulusan SMK jurusan A. Tapi nak misalkan orang sing tumpetke we Pak, gini misalkan. Si A wis ambil D3 atau S1. Ya. Ternyata main ke sekolahan. Terus Pak ada lowongan STM lah. Berarti dia daftar ijazah STM, gaji STM. Nah, perkonangan dari pimpinannya nanti di perusahaan lu, ini jebule wis tau kuliah. Pernah terjadi kocok kayak gitu nggak? Belum. Selama ini kan rata-rata kan ya. belum. Karena biasanya sih kalau untuk yang untuk anak-anak D3 ataupun S1 itu biasanya ya apa ya memang dia milih untuk jobnya itu kan memang sudah beda. Kalau rata-rata kalau SMK kan masih ke paling mekanik sama operator, rata-rata kan di operator. Nah ini kan tahapannya kan seperti itu. Kita juga mengarahkan loh, kalau misalkan kalau anak-anak misalkan kalau kuliah D3 ke mau operator ya kita arahkan. Lo kan siapa tahu kan kadang-kadang kan lulusan S1 D3 kadang-kadang kan ngelamar kerja di mana kan minimal pengalaman kerja apa. Opo yo, magang STM biyen lah udah setahun tahun. Tapi selama ini belum disilakan. Karena itu hubungannya sama usia ya. Kalau otomatis kan misalkan S2 usia 21 sampai 25 kan lowongan sudah beda. Ya, beda. Kadang ada yang batasnya sampai umur maksimal 25 atau 23 aja itu kan ada. Oh, dia 25 ya? Oh ya, 25 tambah 20. 25. Tambah sidik. Tambah sidik. Bonus. Buat diwale. Kemudian kelebihan tadi kita sempat bahas ya. Jadi sisi STM sama SMA itu kan agak berbeda ya secara mental, praktek berhadapan sama berbagai bentuk orang, berbagai jenis keilmuan kan beda juga kan. Otomatis kan bekal dari STM itu kan berarti harus lebih kan? harus lebih lah. Cuman kadang kalanya yang sempat kita singgung tadi di awal kadang kalanya kan ya mungkin ya kemarin pernah ada podcast bahasa Indonesia. Kita tugas bahasa Indonesia berat lah. Pakai lawan kerja dan sebagainya apa. Makanya kan dulu di podcast sebelumnya kan sempat kita lihat oh ya seperti ini. Padahal kan anak STM kadang-kadang dunia tulis menulis itu udah kan nggak mau kan. Sepenting sesuai jurusannya dia pengen apa, udah gitu kan. Kadang-kadang misal, Mas tolong bikin proposal Mas tolong bikin surat pernyataan, piye gawene. Berarti kan kalau gitu kan dengan adanya dari Bapak Ibu guru tahu dari anak-anak STM ada sisi kelemahan apa, berarti kan sudah dilengkapi biar sisi kelemahan itu tertutupi. Jadi saat berada di dunia kerja tidak hanya menang di praktek, tapi secara teoritis, akademis juga bisa. Bahkan kadang-kalanya praktek di lapangan saat kita ngantri di ruang tunggu wawancara interview, kadang nggak bisa bedakan itu bocah lulusan STM apa S1. Podo rapi nih ada sopannya. Kadang-kadang saya pernah coba itu atau teman-teman lihat kadang-kadang nggak tahu kalau ternyata yang maksud itu anak STM tadi. Jadi nggak tahu kadang-kadang sama anak SMA pun malah yang SMA-nya kelihatan minder. Saat suruh pakaian rapi, bawa map ini udah minder. Nah, tapi yang STM santai sudah mental gede kok. Sama mental baja Sudah. Karena kalau dilihat seperti itu juga memang kalau secara mental memang kadang beda sama. Karena kan memang ada bekal PKL itu kan sebenarnya sudah memang membiasakan anak di dunia kerja. Saya sudah tahu lah di dunia kerja nanti seperti apa. Ini dia sudah punya gambaran. Nah, kaitan dengan tadi biasanya anak STM ini bukan. Ini peran guru, peran BKK juga sangat penting. Karena biasanya kalau di sekolah kami sebelum anak lulus memang kita bekali dulu. Nah, walaupun mungkin di mata pelajaran tadi bahasa Indonesia ini kan sudah diajarkan bagaimana cara membuat CV, membuat lamaran. Oke, saya ngomong kene kok harus praktek golek imbian materi pirang wulan biyen kayak belum menang. Kalau peran di BKK itu biasanya kan kita selain nanti juga kita up lagi kaitan dengan CV, lamaran, bagaimana kita menghadapi wawancara. Nanti ada tes ya kita kasih clue-nya. Itu juga peran
peran dari BKK itu juga sangat luar biasa untuk paling tidak memberikan bekal sama anak. Ya, so PR akeh berarti. Ya, jadi kalau misalkan anak itu apa ya, pengen nanti daftar kerja ya minimal dia sudah tahu nanti saya akan seperti ini. Tapi kan berarti aslinya kan di samping mental kan punya anak punya keberanian kan. Tahu dia yang akan dibutuhkan apa. Ibaratnya kasarannya ngomong tuh wis modal mantep mental wis dengar jebret. Berarti dulu wah kebutuhanku kurang ki. Bentar Pak, tak siapkan 5 menit 10 menit dah langsung beres kan. Kalau anak SMA kadang-kalanya kan harus untuk proses 1 2 3 dulu baru akhir baru siap menyiapkan semua kebutuhannya. Kalau anak STM kan kesannya kan sebenarnya maju saya jeder urusan ngeluh keri. Tapi ngeluh saya ngeluh guru-guru nih bapak ibu guru di sekolahan kayak bocah kayak langsung modal nekat baru panik Pak ini piye. Berarti kan yang penting perihal kelemahan kelebihan bisa teratasi. Bisa. Kemudian berkelompok sama single. Misalnya ada anak STM kalau zaman dulu meh gelut tawuran berkelompok. Nah saat ini anak STM meh berkreasi apa rame-rame meh daftar lowongan kerja atau mungkin dia ingin berkreasi apa wirausaha atau masih main berkelompok musiman bareng-bareng atau sudah wani single player sendiri-sendiri. Ya masih sebenarnya yang berkelompok itu ya masih karena kadang masih temannya di daftar ikut juga itu masih ada. Cuma kalau saat ini juga kita sudah melihat anak memang karena kita sudah memang di awal itu juga memang sudah kita up dari mulai anak di selama mulai dari kelas 10, 11 gambar-gambar itu sudah kita sampaikan. Jadi anak itu ketika misalkan dia butuh ya dia akan nyari. Jadi BKK pun saat ini kalau di kami ya ininya kita tinggal kasih lowongannya yang butuh nyari. Jadi kalau nanti ya anak itu kelihatannya kok enggak datang bagian itu sudah terlihat anak itu sudah setengah berarti kan itunya kurang. Berarti kan kemampuan one-man show berarti tiap anak tampil berkreasi tampil ambil keputusan itu kan sudah siap berarti sudah siap. Baik misalkan dia berkelompok paling hanya berkelompok sebentar dah tapi kan apapun dia sudah berani tanggung jawab sendiri. Nah urusan masa depan itu kan juga kita nggak bisa menggantikan teman. Saya bilang kalau kamu pengen sukses jangan nunggu teman kamu. Karena apa? STM mau ora bisa ya. Jadi kamu sukses dulu, baru kamu bisa tolong teman kamu tuh lebih bagus. Jangan kamu nunggu lihat temanmu sukses baru minta ditolongin, ya seperti itu, Pak. Itu kan ketinggalan. Ya kalau ada motivasi. Nah, soalnya nanti hubungannya gini Pak, kalau kita terlalu bentar sama mereka, mau berkelompok atau single, wah, lulus STM kini rano momennya ya, Pak Oli ki sopo, Pak Gusmi ki sopo, Pak Ji ki sopo, kan kadang-kadang kan kita kasih tahu kan menjadi apa ya daya ingat di benak hati mereka kan. Bukan karena kita guru killer atau apa enggak. Paling tidak kan memotivasi mereka saat mereka sudah lulus kan masih ingat kita kan. Motivasi apa kita sisipkan pada pencucian otak enggak? Bukan ya? Enggak. Kita istilahnya memotivasi ya. Motivasi. Ya, bukan cuci otak beda lagi. Jangan gitu. istilah liar itu nanti. Kalau bersih nanti malah kayak sampo repot hilang kabeh malah. Iya. Ibaratnya kaya kayak apalan sampai ngeloto hilang. Kemudian target pekerjaan dalam industri biasanya kan ada target-targetnya. Kapan selesai, kapan beres. Makanya di STM kan ada simulasi, makanya membangun lab, workshop atau tempat prakteknya kan tadi sempat kita bahas di awal kan menyerupai aslinya mirip kan. Ada kalanya ada bapak ibu guru memotivasi iki mobil mau cuci api mau oleh duit sakmene apa wong kampung desa sekitaran mau cuci motor monggo mau servis motor ini jadi seakan-akan bengkel sekolah terbuka untuk umum siapa yang menservis. Dia ada keberanian siapa praktek bertanggung jawab gitu kan. Walaupun ada kalanya ada bocah mas Pak aku ngeluh Pak pasrah guru deh. Atau mungkin masalah alumni lah dengan kalau dalam pekerjaan industri berarti kan ada indikator dari anak prakteknya langsung atau mungkin anak yang prestasi praktek itu hanya biasa-biasa saja tapi ternyata dalam targetnya nanti di industri bisa tercapai jadi istilah apa ya kaget lah gumun lah istilahnya heran di STM biasa-biasa aja saat masuk lowongan itu ternyata lebih optimal. Ada nggak kayak gitu? Ya
Atau Ada, mungkin, cuma atau kan mungkin wah malah bakatnya lo tersalurkan di industri daripada zaman biyen sekolah. Next time peralatannya kurang mau piye. Itu gimana tuh? itu juga ada yang seperti itu karena terkadang kan anak itu kembali lagi ketika dulu kan sebelum biasanya anak itu nanti di dunia kerja kan ada PKL. Kadang ada anak yang PKL-nya ke industri, ada yang di industri kadang dia sudah di apa ya, yo lumayan dapat sesuatu gitu akhirnya Dapat ternyata sesuatu, termotivasi. akhirnya setelah lulus diminta langsung untuk kerja di sana. Jadi sudah optimal sudah industri juga udah nggak perlu ragu lagi, akhirnya langsung diambil, nggak perlu running lagi, itu ada juga ya. Maksudnya kan istilahnya saling terhubung semua, Iya. kan? Saling terhubung Tapi semua. yang paling pasti itu yang tadi berkaitan dengan kalau di setting sama seperti di industri itu biasanya kalau di SMK itu kan ada kelas industri juga ya. Kayak misalkan kita kalau di kami ada kelas Yamaha, ya settingan kami bengkelnya ya seperti ada di bengkel Yamaha. Oh iya. Ya, jadi kita buat suasananya pun itu sama seperti di bengkel. Kalau kita yang di busana itu kita buat line yang kayak seperti di garment itu juga kita buat line-nya nanti mulai dari pengerjakan mulai dari awal sampai akhir itu betul kita juga setting suasananya seperti di industri, jadi anak sudah nggak kaget lagi. Dulu di sekolah saya sudah seperti itu, Iya. di sana oh ya ternyata kayak gitu ya, jadi sudah Oh, adaptasinya biasa nggak usah nggak terlalu lama juga Tapi sudah. ada nggak misalkan simulasi? Simulasi seakan-akan bukan sebagai praktisi atau yang berada di bengkel. Simulasi sebagai pelanggan itu ada ya. Misalkan aku tak nyamar jadi go motor nyervis di sini gimana, atau simulasi dalam hal apa ya, menemui kalau ada pelanggan datang terus tanya-tanya menghadapi ngomong gitu kan. Nah, istilahnya apa kemampuan itu dibekali sekalian sampai Ya. anak praktek, jadi istilahnya bekal customer service. Ya, betul. Ya, tanya kalau ada pertanyaan ini bisa jawab ngomongnya ini, terus saat mereka berproduksi produksi atau memperbaiki apa di workshop juga bisa bagi pikir. Kadang-kadang ada kan, wah nggak menaiki mobil motor iki terus ono takon-takon si A si B anyar meneh pelanggan baru kan dong, wah, konsentrasi Ya. pecah kan, ada gitu lah. Itu biasanya anak dibekali apa, Mas? Sudah ada pembagian tugas ya, karena kan kita juga kalau kayak di bengkel kami di motor itu kan, nanti ya ketika ada pelanggan datang ya nanti sudah ada yang mencatat apa keluhannya dan sebagainya. Nanti yang mengerjakan ada sendiri, jadi kan Iya. memang untuk yang garap itu pun nanti kan dapat dari keluhan-keluhannya, itu enggak langsung yang garap yang tanya, enggak. Tapi kan memang sudah ada Udah bagi tugas. petugasnya masing-masing, jadi yang bagian melayani untuk apa. Tapi ini apa, kalau ada anak yang ternyata serba bisa kabeh piye? Tapi Iki iso kabeh. cuma kalau memang di sekolah biasanya kita bagi-bagi jobnya, Oh, kita gitu. bagi ya. Kita ganti juga, nanti kadang Rolling. kita rolling juga supaya merasakan semuanya. Jadi nanti tinggal di industri kamu lebih kemana itu kan nanti sudah passion, tapi cocoknya dia lebih kemana? Ya. Nah, istilahnya nanti kan di lowongan pekerjaan tetap ada bagian apa Ya, ada bagian masing-masing. bagian apa kan kelihatan. Kemudian tadi masalah pengangguran, kemampuan relasi sama kemampuan. Dan ada berita ada SMK menyumbang pengangguran terbesar. Wah, jane Jokowi ngono lah, berita terlalu berlebihan. Lulusan SD akeh. Ya. Gak terekspos, istilah gak terekspos. Ya di situ padahal ada urusan kemampuan sudah terbekali. Relasi sekolah sudah bekerjasama dengan industri, kemauan dari anak juga ada. Cuman kadang-kalanya kan beban mental moral dari sekolahan kan tetap ada. Padahal dari sekolahan kita sudah membawa anak lulus seoptimal mungkin. Ada ikatan alumni juga. Ada. Terus siapa saja yang sudah bekerja di sana, di mana apa-apa seluruh bina, nanti kalau ada yang siapa adik kelasnya yang data di situ ikut membimbing juga kan, sudah ada apa ya jadinya manipulasi apa nepotisme. Sudah ada aspek-aspek yang terhubung semua di jejaringnya itu kan. Nah, kira-kira dari jenengan kan, di antara kemampuan, perihal kemampuan relasi dan kemauan yang biasanya yang apa ya, jeglong dewe atau yang istilahnya yang kelihatan di permukaan di masyarakat itu yang bagian mana? Kalau saya selaku di lingkungan kampung RT kan kadang-kadang orang lihatnya, oh anaknya lulusan STM, biasanya dibandingkan ini lulusan sekolah A atau sekolah B, atau bandingkan kedua akhirnya bandingkan kemampuannya.
Kode STM kok tapi kok iki tapi jangan lagi menjelaskan bagiannya apa kan, bagian checklist atau bagian service sudah ada penempatannya sendiri-sendiri kan, seluruh kemampuan relasi lah. Cuman kadang kalanya si anak ada kalanya pengen tidak berkelompok, pengen single, aku pengen aja lah golek wirausaha atau mencari relasi sendiri di luar bantuan sekolah. Nah itu gimana? Itu di luar tanggung jawab sekolahan loh ya? Itu juga intinya ada juga anak yang kita kan tidak menutup kemungkinan ya ada, biasanya kan sebenarnya BKK itu untuk memfasilitasi, tapi kalau anak mencari sendiri juga nggak no problem. Akhiran terus isi aku sampai 3 bulan 6 bulan aku bungi ki po wes kerja. Tapi yang pasti nanti biasanya kan ada tracer tadi, jadi anak itu kemana dan sebagainya itu dari pemerintah juga. Setelah anak 1 tahun itu nanti sekolah nanti melaporkan tracernya, jadi berapa persen nanti anak yang sudah kerja dan sebagainya itu ya kita ada link untuk mengisi, bahkan nanti di tugas sekolah juga nanti menyebarkan itu ke alumni untuk mengisi link tersebut, sehingga nanti pemerintah juga tahu anak ini sudah kerja sekian persen seperti itu. Ribet juga ya urusan sekolah ya. Tak kira lulus baru sudah rampung sudah. Nah ini yang kadang padahal yang ribetnya juga kadang anak itu kan kemungkinan kerja pindah juga dan sebagainya. Nah, yang lebih ribet lagi kalau di tracer itu kadang sampai pertanyaannya itu kan panjang juga, detail, bahkan sampai gaji itu kan kadang berapa dan sebagainya. Kadang itu anak itu paling sensitif kan ketika ditanya gaji. Ya kan? Iya. Mungkin kalau yang gajinya tinggi dia pede. Tapi kalau yang mungkin kok masih serabutan ya, ini kadang kan saya mau menuliskan itu nanti malu, kadang kamu nggak usah malu, nggak ada yang tahu kamu menuliskan itu kok, ini cuma hanya untuk pendataan itu kan juga nanti juga tracer itu juga akan masuk di penilaian sekolah juga, nilai rapot sekolah. Berarti kan jadi kalau misalkan itu jadi suatu catatan yang bagus itu resmi kan, berarti nanti kalau misalnya adik kelas lain lihat kan, ini bagus, ada yang senior sudah berhasil ini kan, jadi istilahnya kan hubungi sana apa yang mungkin wilayah desa A, desa B jadi tahu kan yang sudah potensi anak-anak yang sudah dari jebolan. Penilaian masyarakat itu penting. Kalau mana sekolah itu pengen laris, dalam artian sekolah pengen laris kan. Jadi biar apa ya, istilahnya nyari murid gak susah. Itu juga biasanya dilihat dari lulusannya itu kemana. Ya, tapi kan ono istilah zonasi Pak. Pengertian laris kan di sekitaran kono. Zonasi itu kan di SMA ya. Oh iya. Di SMA. Kalau SMK itu kan tidak seperti SMA, karena kan kita lebih ke ada zonasi tapi tidak terlalu berapa persen dikit. Tapi kalau SMA kan memang sudah zonasi. Nah ini nilai untuk menambahkan nilai plusnya sekolah itu memang dari alumninya. Dan kita bisa ketika ada anak aja mungkin di perusahaan A, atau mungkin bahkan anak ini lulusan di sini bisa langsung ke Jepang atau apa, karena itu bisa jadi nilai plus. Wah, aku tak sekolah kene kono. Wah, ini promosi. Yang promosi pula bagian di sekolah manapun, pasti akan melihatkan profilnya alumninya. Bapak profesor BPDB pada ini. Baru bulan Juni ya kalau negeri kan nunggu jadwal. Kalau swasta bebas. Nanti ada waktunya. Kemudian harus siap kerja, pengalaman kerja kan. Kalau di dunia istilah di dunia nyata, itu kan STM berarti dia harus sudah siap kerja. Sedangkan nanti kalau tanpa bantuan sekolah, tanpa ada kemitraan sekolah kan ada istilah pengalaman kerja berapa tahun kan. Mungkin ibaratnya kalau si anak ingin terang terbuka kan berarti kan istilahnya ada istilah pengalaman kerja berapa tahun berapa bulan kan, harus mendapatkan dari tempat magangnya kan ada surat keterangan ya pernah magang di mana itu kan, biasanya kan sertifikat. Kadang-kadang ada anak malah nggak minta itu, kadang loh itu udah minta walaupun kono magang cuma sebulan atau 6 bulan tetap minta itu. Nah itu bisa nggak misalkan dari pengalaman itu ternyata ada anak magangnya itu dalam 3 tahun pendidikan di situ lebih dari 2 tempat itu, mungkin nggak? Ada juga, karena kan tempat PKL itu terkadang itu kan
karena padat harus ganti dan sebagainya. Kadang kita ketika ya kita mengusulkannya misalnya 6 bulan. Cuma ketika di situ itu full, biasanya 3 bulan di ini, ya mungkin 3 bulannya nanti dipindahkan di bengkel yang lain. Cuma tidak banyak yang seperti itu. Kalau memang kita lihat di tempatnya itu seperti apa. Kalau di kami karena di sekolah negeri untuk bengkel-bengkel kayak yang kelas industri itu kan memang di bengkel resmi. Bengkel resmi itu berarti kan ada dari anak kan ada pengalaman kerja bisa diambilkan dari rumah. Bisa. Kalau untuk fresh graduate rata-rata ya pengalamannya itu ya ketika dia PKM. Kecuali sidik-sidik biar tahu melu lomba apa sertifikatnya kebal. Ada lagi. Kemudian perbandingan karakter sebelum lulus dan setelah lulus. Biasanya bocah kalau pas sebelum lulus jenengan pernah jumpai si anak bagaimana apa? Kalau di sekolah manja atau bagaimana atau mungkin setelah lulus tuh sudah berbeda. Dalam artian berbeda itu ya karena dia sudah termotivasi di dunia kerja atau mungkin dia sudah lulus sombong ngopi. ada nggak pernah menjumpai karakter yang ternyata dari anak itu beda total setelah lulus atau mungkin melupakan sekolahnya atau bagaimana? Kira-kira kebanyakan bagaimana yang ya kalau rata-rata kalau anak yang masih kalau lulusannya masih baru-baru 1 tahun terakhir belum terlalu tampak perbedaannya ya. Biasa Tapi kalau yang alumni yang mungkin sudah lama sudah akhirnya merasakan dunia kerja sudah lama itu biasanya kadang ngudu rasa kadang. Saya pernah ada alumni kami yang ngudu rasa ya. Dulunya memang anaknya bandel sekali dan sebagainya, sering kadang gini kadang Pak saya dulu pernah sering ditegur jaringan gini. Dulu saya waktu sekolah kok ada sesuatu yang unik ya Pak, diingetin ya Pak. Tapi ternyata sekarang saya baru merasakan Pak. Ternyata di dunia kerja itu sangat dibutuhkan Pak. Dulu saya di sekolah ini ada ngeyel Pak. Tapi kadang anak itu nanti ada masanya sendiri dia tahu ada merasakan di dunia kerja seperti apa. Ya, makanya kadang memang kalau masih awal-awal itu masih mungkin belum begitu merasakan. Tapi kalau sudah dia nanti lama di dunia kerja tahun ternyata beratnya nanti ketika di dunia kerja itu ngerasain sekolah STM mau. Iya, kalau saya sering menyampaikan sama anak, tuh deh, nggak ada kerjaan tuh yang enak. Yang enak itu apa? Enak yang itu ya kita kerja. Karena ada enjoy, istilah kan enjoy. Pengertian enjoy pun kadang-kadang enjoy dalam bekerja itu bukan berarti kita menunda pekerjaan, bukan. Enjoy setelah selesai lebih cepat, mungkin selesai, terus ada sisi bahagia, nyaman juga. Tapi ada yang istilah gini, setelah lulus ada anak mungkin aku udah sukses menghilang sih di nomor telepon ganti, omah pindah, atau konco pun nggak ada yang tahu satu angkatan dia itu kan istilahnya menghilang dari peredaran, hilangnya orang jauh setahun kadang sampai 5 tahun 10 tahun. Ada nggak di apa istilahnya baru tahu ketemu nggak sengaja baru muncul ternyata kamu lulusan sini, atau mungkin baru lapor dengan atau jangan tahu kan setelah 5 tahun 10 tahun. Kalau istilah menghilang dari dunia percintaan ya, menghilang dari kabar, itu ya sampai se ekstrim itu tidak. Cuma kalau anak ganti HP, nomor HP, kadang ini kan anak muda saat ini ya, kadang sedikit ganti kan, karena perjalanan terlalu murah, beda sama zaman dulu. Mau beli HP itu kan perjalanannya saja. Mau beli nomornya aja kan mahal. Sekarang kalau dokter ini juga jadi kendala juga kadang kami untuk menghubungi terutama kaitan dengan teresol. Kadang ketika nomor HP itu berubah, ketika konfirmasi itu kan jadi tantangan buatnya. Nah, kadang kita akhirnya ya dengan cara ya tidak ya guru kan rakalah pakon sebenarnya. Rakalah itu intel loh isi deh. Pokoknya ketika dia nggak tahu ya kita lewat mungkin temennya yang satu kelas. Kadang kita nggak tahu tapi temennya kan tahu. Atau mungkin bahkan ketika kita dengan sistem saat ini itu, jadi adik tingkatnya yang satu daerah itu kita berikan tugas sebenarnya untuk mendeteksi kakak kelasnya yang dulu.
Ya kan kita untuk men-tracernya itu nggak hanya langsung sama yang bersangkutan, tapi bisa lewat adik kelasnya. Iya, Yang mungkin satu daerah, satu daerah juga. satu kampung kan. Satu kampung. Tolong tanyakan, ini anak ini sekarang kerja di mana dan sebagainya. Pasti tahu kan. Ya, nah ini Berarti kan pengertian hilang saka peredaran ora iso secara mutlak nggak bisa. nggak bisa Terpelajari. kecuali kalau dalam tanda kutip mungkin ya. Soalnya nah SMA kadang iya, soalnya SMA kan kadang sekolah tidak ada yang mencari Ya, apa kan. Kalau lulusan SMA kadang ada yang sampai hilang berapa tahun. Teman satu angkatanku tidak tahu Ya, apa iya. gurunya pun ora tahu ora mau tahu kayak piye kabar. Wes. Nah, gitu kan kalau SMA masih ada. Ya, ada ikatan itu sama tugas di BKK itu. Jadi kan lulusan 3 tahun terakhir itu Setelah sama. selalu diminta sama pemerintah itu, makanya kita selalu harus jangan sampai Cuman ada kalanya yang repot gini Pak. Kadang setelah lulus, jujur ono bocah lulus 6 tahun, legalisir ijazah itu ono. ada Sudah hilang sekolah peredaran, jujur nongol, Pak aku wis rono rene karepku meh sombong meh ora njaluk bantuan sekolah, ora bantuan njaluk bantuan kanca meh berdikari sendiri ternyata gagal terus dibalik meneh. tapi ada yang terutama yang mungkin ke luar negeri ya, Oh iya. kayak Jepang atau Korea yang kadang anak itu kan setelah lulus itu udah sebelum ijazah jadi itu ternyata kan anak kan sudah berproses dan ada yang sudah berangkat ke luar negeri, bahkan ada yang mungkin di Malaysia, di Jepang, Korea. Itu kan selalu bukan wis banteng setir. Itu kan tetap nunggu nanti selama mungkin anak 3 tahun baru Oh, iya. baru ke sekolah. Kadang kalau nambah lagi saat ini kalau di Jepang itu kan ada nambah 2 tahun, Oh, betul. 5 tahun baru pulang baru Oh, iya. legalisir itu juga ada. Ya, itu terutama yang anak-anak yang kebetulan kerja di luar. Kan prosesnya lah, STM masih bisa. Ada anak SMA kan raiso, kadang ke kuliah pun udah raiso wis 5 tahun, 10 tahun kadang legalisir. Wah, sudah beda kabeh, nggak bisa. Pimpinannya sudah beda, ini, terus kadang-kadangnya kan dipersulit, kadang dipersulit kan. Kadang-kadangnya kan cuma hanya sebagai lampiran saja. Padahal namanya anak kan, namanya legalisir kan sebagai pelengkap juga. Tapi ada nggak setelah lulus menemukan ada anak ijazah ditahan. Yang nahan bukan di sekolahan, lo kerja di mana, ditahan, terus minta tolong sekolah. Nah, Kalau dia kesulitan. dulu zaman dulu mungkin Iya, zaman masih. 90-an ada. Tapi kalau untuk saat ini kan aturannya nggak boleh. Nah, ijazah itu nggak boleh. Semua itu ya bukan yang asli. Jadi kan dulu ada salah satu industri yang memang harus menjadi jasa sebagainya. Ya untuk pengikat, ya pengen supaya nanti anaknya kok langsung keluar atau apa. Cuma untuk saat ini kan memang tidak diperbolehkan. Kalau kami juga menyampaikan ketika ada industri yang seperti itu, Serapayu industri nih guys. iya, kan memang ini sudah jadi aturan ya. Jadi kita pun membantu anak juga kan. Ketika ada industri seperti itu ya kita akan pasti bantu, kita sampaikan ke industri. Kalau memang kita kerjasama dengan industri itu pasti kita akan sampaikan. Berarti kan istilahnya memudahkan semuanya. Memudahkan, semua. Surano ngengel-ngengel Bahkan anak lulus belum dapat ijazah, cukup pakai SKL aja sudah bisa kerja. Lah wih tambah asik kayak ngono kuwi. Ya. Kayaknya di SMK itu Wah, gitu. Promosi ya. Kemudian yang ambil kuliah sama tidak. Jangan bisa bedakan nggak? Setelah bocah ternyata daftar kerja tadi sempat singgung dari jasa SMK. Ternyata sambil bekerja itu dia kuliah weekend, mungkin nggak tahu targetnya dia ingin kenaikan pangkat di tempat kerja itu atau mungkin kalau sudah selesai di situ pengen kerja di tempat lain. Istilahnya kuliah lagi di situ, mungkin upgrade knowledge, upgrade ilmu kan di situ. Nah, berarti kalau seperti itu dengan sekolah SMK kan bekerja sama dengan industrinya. Itu transaksinya batal nggak? Apa istilahnya kesepakatan pada sekolah pada industri itu kan syaratnya SMK, sedangkan anaknya sambil jalan ternyata ngambil kuliah. Gimana itu? Sebenarnya kalau industri ada yang memperbolehkan kan selama itu tidak mengganggu kan ada kelas karyawan sudah. Oh iya, kan yang pasti kan tidak reguler. Kalau anak kerja kok ambilnya kok yang kuliah reguler nggak mungkin. Maksudnya kan ambilnya kan ya yang kelasnya karyawan itu ya kita malah ya dukung yang pasti kan selama tidak mengganggu di tempat kerjanya pastinya kan ya kan jadi kuliah 1 minggu itu kan banyak. Bahkan ada juga yang saat ini di SMK itu ditawari mahasiswa anak dicarikan kerja tapi nanti ambil kuliah
Oh, gitu. Ada universitas swasta, ya, salah satu universitas swasta yang dengan program seperti itu. Pak, kalau anaknya pengen kerja Iya. sambil kuliah, Iya. ada, bisa nanti kami Nah, bantu. tapi kan yang repot gini Pak, saat di industri kan otomatis kan gajinya beda. Gajinya saya foto kan, saya lulusan SMK belum kuliah. Belum, cuma kan Ah. nanti biasanya dari anak-anak mengakomodir anak-anak yang terutama yang kurang mampu, Oh, iya. yang pengen kuliah tapi tidak ada biaya. Akhirnya apa? Solusinya ada yang akhirnya kamu kerja, nanti kuliahnya 1 minggu, dari hasil kerja kamu bisa untuk bayar. Berarti kan kalau begitu kan berarti ibaratnya nanti anaknya lulus kuliah, misalkan Ya. suatu saat ada lowongan baru, berarti kan fungsi lulus ijazah kuliahnya kan bisa digunakan. Nah, Bisa. tapi kalau misalkan ternyata belum menemukan lowongan baru kan lowongan lamanya sudah berjalan digunakan untuk bekerja nggak apa-apa berarti. Makanya kita deteksi anaknya dulu. Jadi ketika kan ada yang program kayak gitu, Betul. anak yang kayak gini ya kita arahkan yang seperti itu. Tapi kalau misalkan anaknya misalkan itu nanti di industrinya tidak memungkinkan, ya nanti ditunda dulu karena kuliah itu kan nggak harus saat itu juga. Tapi kalau di tempat kerja kamu, ya kan itu kan bagian dari persiapan ke siswa, ke alumni. Jadi ketika kamu mau kuliah sambil kerja, kalau memang memungkinkan, monggo. Karena kerjanya sampai keter. Iya, tapi kalau enggak, ya nanti ketika kamu sudah memungkinkan, Oh iya. itu boleh juga. Contoh ada anak kami yang dia setelah lulus dari SMK kerja di luar negeri, pulang setelah dia punya modal, Pak saya pengen kuliah, ya kita support. Itu bagus karena kan yang namanya belajar itu katanya sepanjang hayat. Jadi nggak ada batasan umur kan kalau kita mau kuliah. Jadi tetap kita Pas motivasi. saya gurune kuliah ora jenengan. Kuliah, kudu kuliah meneh iki 3 tahun pisan kuliah gitu kan. Muridnya tambah pinter, kurikulumnya anyar terus. Iya sama. Ketika guru pun juga sebenarnya kan kaitan, kalau guru kan ada izinnya ya. Kembali selama itu nanti izin belajarnya oke. Karena jangan ada sekolah kan ada istilahnya training, host training Ada. atau apa kan biasanya untuk upgrade Bapak Ibu Ada. ada perihal ilmu baru apa atau mungkin di luar sekolah yang adakan kabupaten atau provinsi kan mesti ada ya. Pasti ada. Kan ketika guru itu kan misalnya pelatihan upgrading itu apa itu kan biasanya ada undangan atau mungkin kita mengikuti secara Tetap ikut mandiri. itu kan masalah kan Ya. kalau anak tambah pinter tambah tahun tambah pinter masa aja sampai guru ketinggalan repot. Apalagi yang guru-guru otomotif itu harus selalu belajar. Sekarang misalkan contoh, dulu pakainya karburator, nanti injeksi. Saya Sekarang listrik. listrik. Ya dulu waktu kuliah nggak diajarkan. Nggak diajarkan. Tapi sekarang juga kalau jalan sambil Betul belajar. tahu. Guru itu kan satu langkah duluan belajarnya. Karena berarti kan ada apa ya istilahnya barang percobaan di sekolahan sing uji coba. Ya. Bahan praktek mau sermo pokoknya didadani diajal simulasi atau apa sebelum anak tahu nyatanya apa. Iya. Berarti kan Bapak Ibu Ya harus pinter Bapak sih. Ibu guru ya harus di upgrade sih ilmunya. upgrade dulu ya. Walaupun dulu waktu kuliah kayak zaman kita itu kan waktu kuliah belum diajarkan. tuh yang- Ya, belajarnya ya ketika sudah jadi guru malah justru. Lah iya. Nah, ini mau nggak mau guru itu juga harus terus belajar. Dan perihal tadi mandiri dan dengan bantuan sekolah tadi kan Ya. sudah kita bahas kan, jadi dari sekolah tetap memantau Memantau pasti ya, itu. sejauh mana kesulitan berada di lapangan. Selama itu mungkin industri masih pernah bermitra dengan sekolahan kan, Ya. berarti masih bisa dikomunikasikan Bisa. dengan bapaknya apakah dia ada kesulitan apa istilah apa ya, temeng orang dalam. Temeng wong jerone sekolahane. Ya. Ya karena industri kadang juga minta, Pak saya butuh anak yang seperti ini, tolong carikan. Ya biasanya gitu. Jadi kan kadang kita sampaikan ke anak juga ya, memang anak-anak yang memang Pak saya butuhnya anak ini, ya kita carikan anak-anak yang memang kompetensinya sesuai kebutuhan industri. Betul juga sih. Kita nggak berani juga kan anak yang ngowah-ngowah tok, tapi permintaan ketika industrinya Bisa seperti ini. uang wotok ning ngarep wae tutut Kita juga pas tahu wae profil anaknya juga kan, profil anaknya kadang yang dibutuhkan kayak gini. Kalau kita mungkin dari misalkan di BKK kok nggak tahu secara detail, kita tanyanya ke jurusan. Oh gitu. Jadi Tolong carikan anak yang seperti yang ini. Ini kan butuh ini. nah Itu kita juga kerjasama juga sama jurusan. Kan yang lebih tahu kan guru-guru jurusannya. kemudian perihal gaji dan UMR.
Tadi jenengan sempat urung pas sebelum syuting nih, Ya. sebelum syuting tadi ya. Cuma ngobrol-ngobrol. nah, karena kan gaji dan UMR. Kalau selama ini kan ya amit-amit lah, kadang kalanya kita 1 Mei hari buruh nasional Ya. kadang kan melihat UMR kota sekian atau Ya. apa sekian, sedangkan pemerintah kan melihat bahwa jenengane UMR itu harus sesuai orangnya, dulu Ya. lulusan STM atau lulusan D3 Ya. atau apa dan sebagainya. Sedangkan kadang kalanya kita di industri, siapa yang bekerja di industri mungkin kadang pengen melihat seperti halnya industri di luar negeri dengan gaji sekian. Nah, tapi kan di sini kan beda. Beda. Di sini masih ada regional per kota, Regional. kan? Disebut UMR itu batasannya harus sekian nggak boleh lebih. Kalau di luar negeri mungkin wah kabeh sak negara wis terserah oleh liburan terserah, yang penting wilayah yang mana yang berpotensi maju industrinya. Kalau di sini kan kita industri harus berdasarkan wilayah. Wilayah. Nah itu kalau menurut jenengan kita lihat aja sisi gaji dulu ya. Secara umum kan STM ada gaji yang standarnya. Standar. Di bawah, anggap aja kita di bawah UMR. UMR kota kan beda-beda. Beda-beda. Anggap aja Kendal sekian, misal sekian terus di bawah. Nah, ada nggak misalkan suatu pola, jadi karena tadi upgrade ilmu kuliah, si anak ternyata di sambil jalan itu minta tolong sekolah atau mungkin dia melakukan sendiri, itu sudah persis sesuai UMR ya, atau mungkin dari pabrik mungkin istilahnya kenaikan pangkat atau penambah tunjangan atau istilahnya biasanya praktek di lapangan awalnya gimana? Apa gaji pokoknya tetap sama, tapi tunjangannya ditambahin lebih banyak atau bagaimana, atau mendekati UMR atau bagaimana? Tapi biasanya kan rata-rata kan UMK itu. Ya, UMK. Apa anak kadang pada larinya ke Karawang, Bekasi, kan melihat UMK-nya tinggi. Tinggi juga. Nah, kadang kan, ya ini yang kadang jadi motivasi anak. Oh di daerah Karawang gajinya 4 sudah 4 lebih. Iya, kan, kendel seperti itu. kendel KIK, ono KIK, tapi Nah, saat ini juga sebenarnya kita diuntungkan juga ada KIK. tapi kan Untungnya memang, apa? memang belum semuanya sehebat yang Belum, besar. belum ya. Karena KIK kalau termasuk di wilayah Jawa Tengah ya, kebetulan kalau Kendal itu kan termasuk UMK-nya lebih tinggi daripada mungkin kota-kota lain. Ya, Karena nomor 3 kan, ada rankingnya. Semarang, Demak, baru Kendal. Kendal. Bahkan di kota-kota yang lebih besar pun UMK-nya kalah sama Kendal. Makanya sebenarnya ini perlu dimanfaatkan sama alumni-alumni yang ada di Kendal. Ini juga mungkin nanti tahun 2025 itu sudah mulai berproses, sudah banyak industri yang butuh tenaga kerja banyak. Saat ini 2024 masih beberapa saja, di pertengahan nanti kayak beberapa industri yang saat ini sudah baru bangun tapi kan belum jalan sebenarnya. Ini dimaksimalkan karena minimal paling tidak kan sesuai UMK yang di ketika anak kerja mungkin di Kendal ya, UMK-nya ya Kendal berapa, minimal gajiannya ya anak itu tanpa lembur ya, itu ya sudah UMK. tunjangan, bahkan maksudnya masih bisa. Ya. Situ, berarti kan. Kalau untuk yang di bawah UMK biasanya itu ya umum industri atau mungkin bengkel-bengkel atau bengkel-bengkel. Kalau bengkel-bengkel di desa-desa itu kan memang kita nggak bisa menuntut untuk UMK sekian kan. Iya. Nah, apalagi kan di sini kan kadang-kadang ada istilah kan, kalau sekarang ada istilah AI. Katanya ada beberapa di industri itu melibatkan robotika, Ya. mempermudah, mempercepat pekerjaan juga dan sebagainya. Otomatis kan imbasnya pada Berkurang. jumlah lowongan kerja juga jadi berkurang kan. Ya. Ya, setelah di situ kan otomatis nanti ada gaji UMK di situ kan berubah juga di situ lah. Nah, menurut jenengan dari apa ya, bukan istilahnya bukan lingkaran setan. Istilahnya dari sisi-sisi itu. Kadang kalanya kan berarti kan antara yang punya gelar D3 S1 sama SMK. Karena SMK setara dengan diploma 1 atau diploma Ya. 2. Ya masih kalau SMK ya Makanya kan kadang-kadang kan masih jauh. padahal kan itu kan berdasarkan diploma, tingkatan diploma. Tapi kan kadang-kadang kan beraninya kan di praktek. Kalau kita melihat di luar negeri ya, kita lihat di luar negeri kan kadang-kadang sebenarnya menang praktek jadi gitu. Ya. Nah, sedangkan di luar negeri sekarang sudah menerapkan di industri gaji per jam. Gaji per jam. Jadi kalau kita di sini dipeksa ke Jepang, Korea belum bisa, Indonesia belum bisa. Untuk di masyarakat kita kadang-kadang sih
meleren, mesake, isi mikir iki jam kerja pagi, siang, sore, iki jam lembur. Waduh, luar negeri kadang nggak mau tahu ini jam lembur atau enggak. Pokoknya sekian. Ini ada yang kerjakan sekian. Nah, menurut jadi kan sudah ada tanda-tanda kesana. Misalkan dari lulusan SMK ada perubahan, mereka ternyata agak kaget saat berhadapan misalkan ada industri di Indonesia ternyata bayarannya per jam atau per job gitu kan. Nah, dari lulusan SMK apa ada yang sudah kaget atau mungkin yang sudah pernah kerja di Singapura atau Malaysia atau apa, oh, biasa nih mono guys. Menurut jenengan gimana? Itu kalau di Indonesia, kalau yang saya tahu sih memang ada yang seperti itu, malah justru itu biasanya malah kalau dikalkulasi malah di bawah UMK, hitung-hitungannya. Jadi malah kita nggak recommend karena ada yang modelnya per jam sekian, ada yang per perolehan juga itu ada. Berarti kan kalau kita industri-industri yang memang istilahnya kayak gitu ya kita nggak rekomendasikan ke anak. Tapi ada juga kadang bulan anak yang laporan, Pak saya kerja di sini seperti ini, sistem penggajiannya kayak gini gitu. Cuma kalau memang di Indonesia kan masih dengan sistem yang per wilayah itu ya, belum bisa mungkin kalau di luar negeri beda lah. Ya, tapi sudah ada anak beberapa yang karena magang di Jepang atau di Korea, terus mereka akhirnya kepenaan apa kan jenengan mau bilang PJTKI atau apa kerja di sana? PMI, PM apa singkatannya PMI? Pekerja migran Indonesia. Di sana dia sudah kerja di sana. Statusnya seperti TKI, TKB. Ya sebenarnya kan istilah aja kan, kalau itu bukan TKI ya. Sekarang kan PMI itu. Berarti lamanya berapa tahun sesuai permintaan sana atau bagaimana? Kalau ya itu kalau misalkan di Jepang itu kan ada perubahan peraturan juga. Kalau dulu kan maksimal 3 tahun harus kembali. Tapi saat ini kan sudah boleh nambah lagi 2 tahun. Boleh. Panjang kontrak masih Ya, ada perubahan aturan juga. Hari misal balik gue duit sak koper guys. Wah Go. ya itu. Jadi kita ya tolong tahun kurang ya tambah 2 tahun. Tapi kan mesake wae deh Pak. Inflasi yo dadi akeh terus apa. Ya kan ada $1 dari pirang rupiah lah. Ya, iya. Kita sih pengennya $1 rupiah ya lah, $1.000 mungkin mau masuk kerja luar negeri udah wegah. Malah nanti yang dari luar negeri ke sini. Ya kan sudah ada, kayak artis luar negeri kayak ke Jepang, Korea apa di sini atau pemain bola naturalisasi masuk di sini. Kadang lagi heran kan gini, mungkin mereka gajinya kan mungkin standar sana, tapi bayaran di sini. Tapi saat mereka lihat cek gajinya, ongkosnya wakeh. Padahal dipikir sana, wah sebenarnya gajinya rendah. Nah, teman ini kan di rupiah kan kelihatan besar, kan? Kelihatan besar. Makanya ada lihat kan kadang-kadang wah, Nah, di sini berarti kan secara tidak langsung lulusan STM SMK itu misalkan bekerja duluan bisa secara mental sudah terbiasa semua istilahnya dia ibaratnya benar-benar yang industri yang kelas lokal provinsi atau nasional, tergantung nanti kemauan dari anaknya. Tapi ada nggak ya misalkan dari kan tadi kan magang terus setelah lulus kerja, ada nggak misalkan dari kerja dari mitra A, industri A, ternyata dia punya pengalaman pengen kerja di industri B, atau mungkin ada industri C, syaratnya harus pernah kerja di B dan A, ada. Jadi berarti gitu lah, kok kono nggak emosi bro. Yang kadang kan memang kalau di industri saat ini ya, nah itu kan itu memang kan kayak gitu. Kadang itu kan tingkat turn off-nya itu kan besar kadang-kadang. Jadi kan ada juga yang industri mungkin salah satu ya di Jawa Tengah juga itu kan pernah industri yang produksinya sama. Nah, itu industri baru. Terus dia malah yang dibutuhkan itu pasti saya minta nanti kalau bisa yang pernah pengalaman kerja yang bidang yang sama. Jadi XXX yang mungkin yang perusahaan B itu direkrut di karena dia butuh yang mau malah hilang apa bocah atau gimana? Yang otomatis kan anak-anak yang pernah kerja di situ, jadi minimal mungkin bagi perusahaan yang baru itu kan dia nggak terlalu banyak perlu mentraining. Tapi industri ini tidak masalah, maksudnya ngerti dulu gue batu loncatan toh. Karena kan mau otomatis itu kan karena turn off kadang keluar masuk di industri itu kan juga banyak. Ya pastinya yang mau
komplain mau apa kan juga dia nggak bisa itu kan. Nah itu kadang ada industri yang memanfaatkan itu. Jadi saya daripada ngelatih lama, kemudian yang sudah berpengalaman itu ada yang seperti itu. Saya ada. siap pakai gitu. Walaupun nggak semua, ada juga kalau misalkan di garment juga, apalagi yang keluar masuknya itu yang besar itu kan di garment juga sama. Misalkan garment ini kadang di garment sana B betul sana itu juga ada. gitu. Berarti kan istilahnya kan tarik menarik Ya, tinggal nanti kan mereka bisa membandingkan, oh ternyata lebih enak di sini atau apa dan sebagainya. Tapi kan yang penting kultur budaya kerja si anak berarti harus bisa ngikuti kan. bisa betul. Dan di samping tadi di sekolah sudah ada simulasi ruangannya seakan-akan model, tapi kan saat sudah berapa keluar dari SMK sudah setahun 2 tahun kan badannya sudah terbiasa. Harus seperti ini, berhadapan dengan mesin seperti ini jam kerja ini kan lama-lama sudah dibiasakan. Dan ini kan di KIK juga kan kayak yang di garment juga itu kan sama. Ya XX yang mungkin di Semarangan yang sudah itu apa itu kan malah justru yang sudah pernah itu yang malah banyak yang direkrut. Yang sudah pengalaman itu malah justru langsung. Tekan kono ke dong kumpul dong yang sekolah di sekolah di itu karena ya memang kadang ya industri mau bagaimana lagi karena kan memang apa ya tadi masalahnya itu kan keluar masuknya kalau di terutama di garment itu besar sekali. Yang non garment pun juga sama. Pokoknya tambah sip semua pokoknya. Oke, yang terakhir Pak Holik, kira-kira jenengan ada saran-saran nggak misalkan nanti bagi calon siswa SMK atau yang sudah mau lulus, kira-kira saran kepada mereka jika nanti mereka setelah lulus ada cita-cita yang ingin kuliah atau melanjutkan cita-cita yang lain atau mungkin punya target pengen bekerja di industri, terus dengan berbagai bentuk persaingannya seperti apa, kira-kira jangan ada saran masukan untuk motivasi mereka lah. Oke, ini untuk anak-anak semua ya yang masih apa mungkin duduk di bangku SMK. Rapat dulu mau generasi Z mau generasi apa Pak? Yang pasti ingat dengan tujuan kamu ketika kamu masuk di sekolah itu tujuan kamu apa. Jadi ketika anak memang kamu pengen melanjutkan, ya kamu harus maksimalkan di akademik kamu. Karena pastinya ketika mau ke jenjang ke perguruan tinggi itu kan juga butuh nanti seleksi masuknya, butuh akademiknya harus benar-benar dimanfaatkan. Ini kamu ada di posisi mana? Ketika kamu pengen kerja, ya kamu harus maksimalkan kompetensi kamu di sekolah. Yang mulai dari pembelajarannya, jadi tidak ada kata nyantai itu tidak ada, memang harus semua itu berawal dari persiapan kita. Jadi kompetensi itu sangat dibutuhkan. Tapi yang tidak kalah itu walaupun kamu mau kuliah atau mau bekerja, attitude. Artinya gue. Itu sikap ya. Sikap. Ini sikap. Ternyata industri itu ketika disuruh memilih antara anak yang pinter sama anak yang attitude-nya baik, itu lebih cenderung malah dia yang diinginkan adalah attitude dulu. Baru itu bagian HRD, HRD perusahaan gitu. Attitude dulu karena pernah salah satu industri menyampaikan kepada saya, Pak, ketika yang dibutuhkan apa sih sebenarnya? Apakah anak yang pintar Pak? Gitu. Ternyata jawabannya tidak. Terus apa? Ya. Yang kami butuhkan adalah anak yang punya attitude. Pinter itu nomor 2 setelah attitude, bukan berarti kita mengesampingkan anak pinter enggak, tapi attitude, ketika attitude itu bagus, dia lebih memilih attitude-nya daripada pinter. Tapi yang lebih dibutuhkan lagi apa? Ketika dia pinter, attitude-nya juga bagus. Makanya saat ini untuk anak yang masih ada di bangku SMK, masih yang belajar, ayo mulai dari sekarang maksimalkan, karena ketika kamu punya dasar attitude baik, kompetensi kamu bagus, pasti kamu akan jadi rebutan industri. Ya bagus juga, tapi jangan lupa taat beragama juga. Ya, ada loh itu bagian dari attitude kan, ketika masuk di attitude, karena ketika kita taat dengan agama dan sebagainya, ibadahnya kita pastinya itu kan sudah mengarah ke soft skill kita ya kan. Attitude kita itu ya juga penting Pak. Ya, makanya kan di industri kadang-kadang ada istilah tempat ibadah, ada semua di situ, wayah leren, wayah gantian, ada namanya mesin jangan sampai mati, tapi kan ada rolling, jam siapa, terus itu kan. Kecuali kalau mesin mungkin pas lagi berhenti tidak produksi ya pasti bisa istirahat. Kalau pas lagi
siap siaga ya harus kudu siap kabeh. Sak tim ning kono misal ngomong 1000 wong harus siap kabeh. Dan yang mungkin itu yang pesan saya juga ini untuk generasi saat ini. Ya kamu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru itu juga penting. Karena dunia kerja itu tidak seindah seperti apa yang kita pikirkan. Dan kalau kalian mungkin anak-anak yang SMK ketika melihat wah enak itu ya dapat kerja enak ya gajinya sekian Ngalune koyo apa pas di awal kan ngalune koyo apa ora ngerti ya. pusingnya karena tadi di awal saya sampaikan nggak ada kerjaan yang enak. Kalau ada kerjaan yang enak saya juga pengen. Tapi yang pasti ada kenapa Sing enak iki piknik penak. sing enak ini sing nyawang wong kerja. Oh iya. Yang cuma hanya nyawang karena kan hidup ini kan istilahnya sawang sinawang. Kayak kelihatannya itu Mas Muhajir itu kayak kelihatan enak ya kerjanya kan ya. Karena saya cuma hanya melihat, tapi kan nggak tahu tiap harinya seperti apa. Ibaratnya itu gambar meme itu ibaratnya ya bongkahan es ini jedul sithik di Ya. permukaan air cuman dhuwure 5 meter berarti jurune pirang kilometer. Karena yang dilihat itu enaknya kadang-kadang, tapi kan nggak lihat secara keseluruhan. Yo gampangannya ngomong kudu kuat mental, Kuat mental pasti kuat di itu. kuat, kuat itu memang anak sekarang harus karena di industri pun daya tahan itu sangat sangat dibutuhkan karena mental attitude itu nomor satu. Makanya kan kalau zaman dulu kan 80-an, 90-an tidak ada istilah attitude. Karena mereka dianggap perihal attitude sudah ada di pendidikan keluarga. Ya, sudah. Pendidikan keluarga attitude nggak ada. Di dunia kerja malah adanya istilah wis usia 20 tahun ke atas nggak belajar tentang attitude. Ya. Mungkin dia sudah ada attitude awal sudah dari ada awal di tidak attitude awal dirubah. harus keluar. Tapi kan di dunia kerja kan nanti ada attitude sesuai pangkatnya, jabatannya kan, bagaimana bersikap juga Sikap, di situ ya. kan. Bagaimana attitude dengan timnya dan peralatannya ada di situ kan. Otomatis itu terhubung semua. Ya, attitude itu macam mental itu nanti dampaknya luar biasa karena nanti ketika di industri pun untuk jenjang karir atau apapun biasanya akan dilihat dari situ. Kerennya seperti itu, guys. Generasi saat ini kamu harus bisa. Wah, setuju pokoknya. Oke, terima kasih Pak Oleh sudah ada di podcast Pak RT episode ini. Kita kupas tuntas tadi potensi lulusan SMK opo kayak gitu. Ya. Ya, insya Allah tadi sudah kita bahas bersama kisi-kisinya apa PPR kisi-kisi. Silakan kemungkinan apa yang terjadi yang dihadapkan sama anak didik, terus kemungkinan yang terjadi di masyarakat nanti seperti apa kan, kemungkinan itu kan perlu kita ketahui juga kan. Jadi kemungkinan terburuk ini mengatasinya seperti apa, solusinya apa kan, kalau kita sudah tahu kan lebih enak, lebih nyaman juga ke depan, kerja nyaman, ibadah ada, dapat juga, keluarga juga tenang kan. Omah orang keluarga itu pane-mane kalau kerja nih di gitu kan. Sementing ya lulus SMA jangan rabi sih. Ya, Jangan nikah dulu, karir dulu, sukses dulu, baru. cocok akan piknik loh Pak. Ya, dan piknik saya akan ngopi. Repot. Oke, terima kasih Pak Oleh. Ya, Terima kasih. Semoga podcast Pak RT Sama-sama. episode ini kita bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.